Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jember bersama saya Angga Wisudawan dan saat ini kita masih membahas terkait dengan program yang luar biasa yaitu Sholawat dan juga Doa Anak Jember yang memang memiliki tujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang lebih baik begitu. Tadi kita sudah sampai dalam pembahasan keistimewaan dari Sholawat dan juga doa begitu. Iya. Baik Mas Angga, sebagaimana kita tahu sebetulnya kalau sholawat itu saya kira kita sebagai muslim itu tahu bahwa ini adalah perintah sebetulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata memang dalam bersholawat itu banyak pilihan sebetulnya. Dan pilihan sholawat-sholawat itu bagus-bagus semua. Tetapi untuk Jember kemarin disepakati kita akan mensosialisasikan sholawat Nuril Anwar. Ya, ini terkait atau artinya. Ya, karena memang sholawat Nuril Anwar itu kalau dilihat dari segi artinya, ini sangat cocok lah untuk anak-anak. Misalnya di situ, di dalam arti ini dikatakan, ya Allah limpahkanlah sholawat atas cahaya di atas segala cahaya, ya Rasulullah. Kemudian rahasia di antara segala rahasia. Penawar duka dan pembuka pintu kemudahan. Ya, jadi penawar duka ini kan sebetulnya kita selalu dalam kesedihan, sedih masalah COVID, ya sedih masalah ekonomi, sering kita dihadapkan pada persoalan-persoalan. Maka dengan sholawat itu kita mohon kepada Allah, semoga segala duka cita, persoalan itu bisa mendapatkan way out ya, dengan pertolongan Allah. Kemudian pintu kemudahan, kita ini kan banyak rencana. Kalau anak-anak sekolah ya pastilah bagaimana mereka sukses di dalam belajar. Para orang tua mereka juga ingin anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha dan sebagainya. Maka dengan sholawat ini diharapkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan itu ada pintu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sangat sadar sebetulnya bahwa di dalam kehidupan ini terlalu banyak contoh. Banyak kita memiliki rencana-rencana besar yang tanpa pertolongan yang kuasa rasanya sulit untuk dicapai. Ya. Berarti memang sholawat dan juga doa yang dipilihkan dalam buku ini dikhususkan untuk generasi muda saat ini, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah begitu, betul, Pak Wabub ya. Nah, syukur-syukur juga menular kepada orang tuanya. Nah, itu dia. Karena memang terkadang orang tua hanya memberikan perintah saja kepada anak-anak tapi tidak menjalankannya. Betul. Berarti ini harapannya juga semoga juga bisa menular kepada orang tua, ikut gemar bersolawat dan juga berdoa begitu ya. Malah ini diharapkan nanti di sekolah-sekolah itu kalau ada rapat misalnya di mana komite sekolah datang, komitenya juga baca selawat sebelum acara dimulai. Baik, ini menarik sekali. Apakah bisa diaplikasikan juga untuk acara pemerintahan di pemerintah Kabupaten Jember? Banyak harapan yang disampaikan. Bahkan kemarin ketika kami berbicara kumpul-kumpul dengan tokoh lintas agama, harapan itu muncul. Tetapi memang sampai saat ini baru hanya kepada tingkat anak sekolah. Untuk generasi muda sesuai dengan judulnya ini panduan sholawat dan doa anak Jember. Apakah nanti akan diperluas ke tingkat di birokrasi pemerintahan? Ini lihat saja perkembangannya. Saya rasa ini akan sangat menarik ketika acara pemerintah juga diawali dengan sholawat dan juga doa begitu, Pak Wabub. Iya. Satu hal lagi, di kabupaten lain itu ada yang sudah mencanangkan sholawat, tetapi hanya berupa himbauan. Nah, khusus untuk di Jember ini bukan hanya sekedar himbauan. Jadi kita akan monitor, kita akan evaluasi sejauh mana peran guru, sejauh mana peran murid melaksanakan program-program ini. Sehingga pada suatu saat nanti bisa diukur sejauh mana kesuksesan dari program sholawat dan anak Jember di sekolah-sekolah. Ya, memang harapannya outputnya adalah itu tadi, untuk generasi muda yang bersolawat begitu ya, dan berdoa. Nah, indikatornya ini apa? Karena kan tadi Pak Wabub menyampaikan nanti ada evaluasi dan segala macam. Tentu saja ada indikator bahwa acara ini benar-benar sudah diaplikasikan dengan baik. Itu apa indikatornya, Pak? Mungkin. Salah satunya anak-anak terbiasa dengan sholawat. Kalau kemarin-kemarin mungkin tidak biasa dengan sholawat, maka kemudian dengan adanya program ini anak terbiasa dengan sholawat. Kemudian kita juga akan menilai dengan pembacaan sholawat itu kira-kira ada nggak pengaruh secara perilaku dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kan setiap doa itu kalau dalam agama itu kan katakanlah begini, ada seseorang berdoa, ya Allah berilah kami rizki yang jembar. Kan tidak hanya dengan berdoa.
mereka juga akan berusaha, Ikhtiar. ikhtiar. Nah, di dalam doa ini, ya Allah berilah kami kemudahan. Apakah hanya dengan berdoa, tetapi kemudian mereka tidak berusaha? Nah, ini juga akan menjadi salah satu indikator. Jadi kehidupan yang agamis itu sebetulnya tidak hanya bisa diukur dengan ibadah mahdohnya saja, dengan baca Al-Quran, dengan zikiran, tetapi kehidupan yang agamis itu juga harus diukur dengan perilaku. Kan agama itu tidak, Al-Quran aja diturunkan kan bukan hanya untuk dibaca, Betul. tetapi untuk diamalkan di dalam kehidupan. Jadi kita ada indikator-indikator yang akan diukur. Begitu, ya. Pak Mukit, ini selain sebagai wakil Bupati Jember, juga tokoh agama yang memiliki pengalaman panjang mengelola lembaga pendidikan dan juga pondok pesantren. Ini lantas apa yang menjadi problem di pendidikan moral dan karakter anak bangsa saat ini dengan banyaknya informasi, derasnya aliran informasi yang bisa didapat begitu? Ya, betul. Memang generasi muda sekarang ini, kalau menurut saya merupakan generasi yang cobaannya sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan saya ketika masih anak-anak dulu. Ketika saya masih anak-anak, jalan belum diaspal. Handphone tidak ada. Kemudian alat transportasi sangat terbatas. Sekarang sebagaimana kita tahu sudah seperti keadaannya. Oleh karena itu maka seperti saya katakan di awal tadi, anak-anak ini memang kalau kita akan menyetop arus informasi yang demikian dahsyat itu, akan menyetop arus budaya yang sangat dahsyat melalui berbagai saluran, apalagi sekarang dengan medsos itu sangat luar biasa. Itu tidak mungkin rasanya. Baik. Sangat, memang kata konten ini ditutup, tetapi mungkin besok akan muncul konten-konten baru. Nah, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini seawal mungkin sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki pertahanan diri yang mumpuni. Sehingga pada saatnya nanti seperti ya di awal tadi saya katakan, anak-anak dimanapun mereka berada, mereka tetap memiliki jati diri. Oke, adakah kesulitan Pak sebenarnya untuk membentuk karakter generasi bangsa saat ini? Saya kira ya, saya kira. Jadi kesulitan kita adalah kadang-kadang di tingkat keluarga misalnya. Saya kebetulan dari pinggiran Mas Angga, saya dari orang kampung. Jadi sekarang misalnya di pedesaan itu, anak-anak itu sudah pegang HP dengan basis Android. Sementara orang tuanya tidak paham tentang itu. Ya. Maka karena ketidakpahaman orang tua, mereka sulit untuk, atau bahkan memang tidak pernah mengarahkan bagaimana mereka menggunakan ini media-media teknologi ini dengan cara-cara yang benar. Nah, sehingga kalau di kota saya mungkin sangat tidak begitu paham karena di kota itu kan tingkat pendidikan orang tua cukup memadai. Tetapi kalau di kampung, saya kadang-kadang mengatakan kepada anak-anak itu, kepada adik-adik, kamu jangan terlalu banyak berharap dari orang tua untuk pengarahan semangat. Justru kamulah yang harus memiliki kemampuan diri, memiliki jati diri, memiliki pertahanan diri, ya, untuk bisa memahami perkembangan yang ada ini. Karena kalau kamu tidak memiliki jati diri, tidak memiliki karakter, akan menjadi generasi yang ya terombang-ambing, tidak memiliki. Itu artinya Pak Mukit Arif melihat urgent sekali ini untuk memperbaiki karakter generasi muda begitu? Sangat-sangat urgent sekali, terutama di saat sekarang ini, di mana budaya bangsa secara perlahan sudah mulai tercerabut dari akarnya, dan juga anak-anak bangsa sudah mulai seperti sudah banyak generasi muda sekarang yang sudah kurang memahami tentang budaya sendiri ya. Mereka lebih kenal dengan budaya-budaya pop dari luar ya. Kalau budaya itu yang positif-positif saya kira it's okay ya, tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Ya. Harus ada filter memang begitu. Betul ya. Baik, Pak Mukit, ini apa yang menjadi impian Pak Mukit Arif sebenarnya dalam mewujudkan masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam setiap sendi kehidupan? Ya, saya memiliki sebuah impiannya. Jadi bagaimana mengantarkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjadikan Jember khususnya dan masyarakat Jember menjadi masyarakat yang religius, itu tidak hanya diukur dengan ibadah mahdoh saja, dengan ibadah murni. Kalau saya lihat sekarang di Jember itu ada jamaah jamaah sholawat yang jumlah anggotanya ribuan. Betul. Ya, masjid semakin banyak dibangun dan itu kelihatan sekali. Dan tahfidzul Quran juga cukup menjamur di Jember.
Tetapi mungkin kita melihatnya tidak hanya pada aspek itu, tetapi pada aspek perilaku keseharian kita. Apakah perilaku itu sudah sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Jadi aspek religius itu lebih kepada perilaku, tidak hanya sebatas kepada ritual-ritual itu. Ya. Berarti impian Pak Mukid adalah ibadah itu harus sejalan dengan perilaku Ya, keseharian. karena sebetulnya agama itu kan mengajarkan kita untuk berperilaku sejak dari hati, ya, pola laku, pola pikir, pola hati itu semuanya harus bercerminkan dari ajaran agama. Saya kira semua agama mengajarkan seperti itu. Baik, Pak Mukid, sepertinya sudah 30 menit perbincangan kita, Nggak tidak terasa, dan semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk para lembaga pendidikan dan juga tokoh agama dan juga anak-anak dan juga masyarakat Jember tentunya. Pak Mukid, terima kasih saya ucapkan sudah hadir di Kompas TV Jember dan juga sudah menyampaikan apa itu program sholawat dan juga doa anak Jember. Saya Angga Wisudawan harus segera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.